Shalom. Bertemu kembali kita di dalam ibadah online pada minggu kelima bulan Agustus ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat hari ini. Kami bersyukur karena kasih anugerah-Mu nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami selalu berkata, Tuhan Yesus sungguh sangat baik di dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengikuti ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang selalu memimpin kami. Haleluya. Amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku Salam jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, warga kerajaan, orang-orang pilihan Tuhan, jemaat gereja Betani, haleluya, yang ada di BSD Serpong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berjumpa kembali dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya dan menjadi doa harapan saya, jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan bisa tetap ada di dalam semangat yang bernyala-nyala dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau
kita bicara kota Jakarta, salah satu transportasi di kota Jakarta ada namanya moda transportasi bajai. Sebelum adanya transportasi online seperti Grab, Gojek, dan yang lain-lain itu, bajai merupakan salah satu pilihan yang seringkali digunakan oleh masyarakat. Nah, kalau Jakarta punya namanya bajai, Sumatera Utara punya namanya bentor. Nah, Bapak Ibu Saudaraku Anda yang berasal dari Sumatera Utara pasti tahu yang namanya bentor ini, bencak motor. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada hal yang unik dan perlu dipahami pada waktu itu. Kalau kita mau bepergian ke suatu tempat, kita umpamanya tujuannya ke jalan A, lalu kemudian kita berkata kepada abang bentornya, "Bang, mau pergi ke jalan A." Biasanya abangnya tanya, "Hafal nggak jalannya menuju ke sana?" Nah, kalau kita katakan, "Oh, saya kurang ngerti," artinya kita pendatang, maka kita bisa dimakan dalam tanda kutip oleh abang bentor itu. Jaraknya mungkin hanya sekitar 1-2 kilo, dia bisa bawa kita berputar-putar sampai 5 bahkan 10 kilo, sehingga rasanya perjalanannya jauh dan ongkosnya mahal. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, ini sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Rick Warren dalam salah satu bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life, saudaraku yang terkasih, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan, dia berkata dan menjadi sebuah pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang sangat penting dia sampaikan lewat bukunya itu. Untuk apakah kita hidup di dunia ini? Apa sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini? Saudaraku, untuk tahu tujuan kita di dunia ini, maka kita mesti menanyakannya kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita. Dia menciptakan kita, tujuannya Alkitab katakan bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita adalah supaya kita bisa melakukan, bisa mengerjakan, bisa menggenapkan semua kehendak, keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk menggenapi kehendak daripada Tuhan Sang Pencipta itu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang menjadi goal, tujuan daripada kehidupan kita? Tujuan daripada kita beribadah, tujuan daripada kita bekerja, beraktivitas, apapun yang kita lakukan, apa sebenarnya tujuan yang mendasari semua hal itu? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka tujuan daripada Tuhan di dalam kehidupan manusia itu mengalami kerusakan. Sehingga dosa merusak semua hal-hal yang baik yang ada di dalam diri manusia. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, lewat karya salibnya, Yesus telah menebus kita dari dosa, telah menebus kita, telah membayar kita, telah membeli kita, sehingga kita memiliki tujuan kembali di dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terkait dengan hal itu, saya ingin kita membaca kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 dan 19. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 18 dan 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak
tak bernoda dan tak bercacat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab katakan, firman Tuhan katakan bahwa Kristus telah menebus kita bukan hanya dari dosa, tapi ayat ini katakan bahwa Dia menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya perlu menyampaikan kepada setiap kita bahwa kekristenan bukanlah bicara tentang agama yang tertulis di KTP Anda, identitas Anda. Kekristenan sebenarnya berbicara tentang cara hidup, berbicara tentang cara perilaku kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan Alkitab katakan di sini bahwa Yesus menebus kita dari dosa. Dan juga ayat ini katakan bahwa Dia menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata sia-sia ini diterjemahkan dari kata dalam bahasa Ibrani dikatakan niskhat, ya. Niskhat ini artinya adalah tanpa tujuan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa tragedi terbesar dalam kehidupan manusia sebenarnya bukan bicara kematian. Ada banyak orang yang sedang ketakutan hari-hari ini oleh karena pandemi corona ini, takut terkena virus tersebut. Tetapi saya mau katakan bahwa tragedi terbesar dalam hidup manusia bukanlah kematian, bukanlah sakit penyakit, bukanlah kekurangan, bukanlah kemiskinan, saudaraku yang terkasih. Tetapi tragedi terbesar dalam kehidupan manusia adalah ketika kita hidup tanpa tujuan dan tujuan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka apapun pencapaian yang kita miliki, apapun pencapaian yang telah kita dapatkan dalam hidup ini, jika cara hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu sia-sia, saudaraku yang terkasih. Nah, kata niskhat ini selain memiliki arti tidak ada tujuan, maka kata niskhat ini juga memiliki arti rusak, saudaraku yang terkasih. Rusak, korup, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Dia telah menebus kita. Yesus telah menebus kita dari cara hidup yang rusak oleh dosa. Dia menebus kita dari cara hidup yang tidak ada tujuan, saudaraku. Dan saya mau katakan satu hal kepada Anda dan saya pada kesempatan ini, bahwa di dalam Kristus kita punya tujuan. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam doa Bapa kami, dalam doa Bapa kami Dia berkata, mengajarkan kepada kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudaraku yang terkasih, artinya kehidupan orang Kristen tujuannya adalah supaya kehendak daripada Bapa di surga jadi dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, apapun situasimu, bagaimanapun keadaanmu pada saat ini, mungkin engkau sedang terpuruk, mungkin engkau sedang mengalami kesusahan, tetapi jika kehendak Tuhan terjadi dan menjadi tujuan hidup kita, maka Dia adalah Tuhan yang sanggup mengangkat kita. Dia adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya saya mau katakan kepada Anda, jangan mati sebelum kita menggenapkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, ada satu tokoh yang sangat saya kagumi dalam Alkitab. Namanya Raja Daud, saudaraku. Raja Daud ini memang bukan sosok pribadi yang sempurna tanpa celah. Kalau kita membandingkan Raja Daud dengan Yusuf, anak daripada Yakub, tentu ada satu hal yang sangat berbeda. Kehidupan Yusuf
kayaknya sepertinya begitu sempurna sekalipun dia melewati liku-liku perjalanan naik turun terjalnya kehidupan. Tetapi Raja Daud adalah seorang manusia yang benar-benar manusiawi banget, persis seperti kita. Saudaraku yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi bahwa Raja Daud bukanlah seorang raja yang sempurna dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita perhatikan, Raja Daud dia punya dosa, saudaraku. Dia mengalami dosa. Boleh kita katakan, kita lihat di dalam Alkitab dicatatkan bahwa Raja Daud hidup pernah dalam sebuah dosa perzinahan. Bahkan sebelum dia melakukan dosa tersebut, dia juga melakukan dosa yang namanya pembunuhan. Bahkan pembunuhan dengan berencana. Kalau kita bicara tentang kuhab, saudaraku, pembunuhan berencana itu hukumannya berat, saudaraku. Hukumannya bisa maksimal hukuman mati. Nah, saudaraku yang terkasih, seberat itu, saudaraku, dosa yang begitu luar biasa dalam hidup Daud. Tetapi yang luar biasa, Daud berubah. Dia berubah, bahkan di dalam Alkitab katakan, dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang, kalau kita perhatikan Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-36, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat. Bahasa lain, dalam terjemahan lain dikatakan, lalu ia mati dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Saudaraku, kebinasaan ini berbicara tentang kebinasaan secara daging. Nah, saudaraku, yang menarik di sini dikatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, baru dia mati. Nah, saudaraku, yang menariknya adalah Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Daud tahu tujuan hidupnya. Daud tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya. Itu sebabnya kalau kita belajar dan membaca kitab Injil, ya, baik Injil Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, dalam cerita Yesus sebelum mengalami penyalipan, pada malam sebelum dia disalibkan, saudaraku yang terkasih, dia ada di satu taman yang namanya Taman Getsemani. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, dia berdoa dengan ketiga muridnya, saudaraku, dan 3 kali dia berdoa, dan selalu di akhir dari doanya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Saudaraku yang terkasih, Yesus mengajarkan kita, Yesus memberikan teladan kepada kita supaya kita hidup bertujuan untuk mewujudkan kehendak daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya saat ini, untuk siapakah engkau hidup? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apakah kita hidup hanya untuk memuaskan atau mencapai keinginan-keinginan kita semata? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang di luar kehendak Tuhan itu kesia-siaan. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata kepada jemaat yang ada pada saat itu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara hidup yang tidak punya tujuan. Saudaraku, apa tujuan Anda ikut ibadah pada saat ini? Apakah tujuannya supaya engkau diberkati? Saya mau katakan satu hal. Rubah tujuan hidup kita. Beribadahlah dengan tujuan menyenangkan Tuhan. Maka pastinya kita akan diberkati. Jangan terjebak dalam transaksional. Dan saudaraku yang terkasih. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan bicara tentang tujuan hidup, ini sangat penting, saudaraku. Karena kalau kita bicara tentang tujuan hidup, kalau kita beraktivitas, kalau kita melangkah keluar dari rumah kita tanpa ada tujuan yang jelas, saudaraku, ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan, saudaraku. Kita tidak bisa pulang, kita tidak bisa. Orang yang masih waras adalah orang yang mempunyai tujuan dalam kehidupannya. Jika kita tidak punya tujuan hidup lagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah orang yang paling malang, menyedihkan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, tentukan dan pahamilah
tujuan hidup kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat dalam Efesus pasalnya yang kelima. Ini sangat penting saudaraku, berbicara tentang tujuan hidup. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ayat 15, Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Efesus, dia berkata bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa kekristenan bukan agama yang tertulis dalam kartu identitas Anda. Kekristenan itu berbicara tentang cara hidup. Bagaimana kita hidup? Kalau cara hidup kita sama seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita bukan orang Kristen, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau cara sikap hidup perilaku kita tidak mencerminkan kehendak Tuhan dalam hidup ini adalah sebuah kesia-siaan seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-16 di sini sangat menarik. Dia berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini seringkali dijelaskan dengan cara yang kurang tepat oleh orang-orang. Di sini dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Ini bukan berbicara, konteks ayat ini bukan berbicara tentang eskalasi kejahatan, kriminalitas. Seperti kita lihat ada perampokan, jamret yang terjadi di jalanan seperti itu. Bukan seperti itu, bukan begal yang makin merajalela. Bukan. Ini tidak berbicara tentang kejahatan-kejahatan dalam artian kriminal itu. Tetapi di sini sebenarnya kata pergunakanlah ini menggunakan istilah dagang, saudaraku. Ini bicara istilah bisnis. Saudaraku yang terkasih, kata pergunakan di sini menggunakan kata exagora. Kata exagora ini diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan kata redemption, ya. Saudaraku yang terkasih, saya mau membaca kepada kita terjemahan King James Version, ya saudaraku yang terkasih. Di sini ayat 16, Efesus pasal 5 ayat 16, di sini dikatakan redeeming the time because the days are evil. Saudaraku yang terkasih, tebuslah waktu. Tebuslah waktu. Nah, saudaraku yang terkasih, kata exagora tadi yang saya katakan, selain memiliki arti menebus, ini juga memiliki arti memborong, menghabiskan. Jika umpamanya ibu-ibu pergi belanja ke suatu tempat, ke pasar, dan apa yang Anda cari di tempat yang biasa Anda berbelanja, tiba-tiba tidak ada lagi barangnya di sana. Lalu kemudian orang itu berkata, penjualnya berkata, aduh, sudah habis, diborong oleh si ibu yang tadi sebelum ibu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, artinya tidak ada lagi sisa. Sudah habis, diborong. Nah, saudaraku, saya lebih senang menggunakan terjemahan diborong habis, ya, ditebus habis, ya, seperti itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, artinya begini, saudaraku, pergunakan atau gunakanlah atau tebuslah waktu, atau boleh saya katakan habiskanlah waktumu untuk melakukan kehendak Allah. Sebab jika kita tidak menghabiskan, menggunakan waktu kita untuk kehendak Allah, maka si jahat yang akan menggunakannya dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, ini penting. Artinya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya adalah kan arti kata lain,
Kau harus menggunakan waktumu, kau harus menebus waktumu, kamu harus menghabiskan, memborong habis waktumu itu untuk kehendak Allah. Kalau enggak, waktumu itu akan dicuri, akan dirampok oleh si iblis untuk bukan tujuannya Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seberapa banyak kita menghabiskan waktu sia-sia? Seberapa banyak kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tak berguna di luar kehendak Allah? Ketika kita tidak menggunakan waktu kita untuk kehendak Allah, maka sebenarnya iblis menggunakannya. Si jahat itu menggunakannya untuk mengalihkan kita dari kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih, kita memang hidup di dunia. Kita memang masih bekerja, masih bersekolah, masih berumah tangga di dunia ini. Tetapi saya mau katakan satu hal, gunakanlah waktu untuk apapun yang kita lakukan. Apakah engkau sedang bekerja? Bekerjalah dan habiskanlah waktumu bekerja untuk menggenapkan kehendak Allah di dalam pekerjaanmu. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Gunakan waktu itu, gunakan waktu dalam rumah tangga kita untuk mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Semua apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan itu, saudaraku yang terkasih. Nah, itu ayat yang ke-16 berbicara tentang hal seperti itu. Artinya apa? Kita harus menghabiskan waktu kita. Kita harus mengoptimalkan waktu kita untuk melakukan, mewujudkan, dan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, ayat 17, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini ada sebuah peringatan lagi yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia berkata begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ukuran pintar bagi Paulus bukan bicara Anda S1, S2, S3, doktor, bahkan profesor, saudaraku. Bukan itu. Tetapi ukuran pintar dalam pemahaman Paulus dalam konteks ini adalah ketika kita mengerti kehendak Allah. Saudaraku, percuma kita punya gelar yang begitu banyak, tetapi kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, di pemandangan Tuhan kita adalah orang-orang bodoh, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata mengerti ini memiliki arti adalah bukan hanya sekedar faham, bukan hanya sekedar faham, tetapi bisa menerapkannya, aplikatif sifatnya, bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, dulu saya sekolah di SEMEA, saudara. Nah, waktu kami di SEMEA, karena mayoritas perempuan, maka sekolah-sekolah seperti STM itu sering membuli kami. Oleh karena itu kami diharapkan atau disarankan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yaitu karate, saudara. Nah, di dalam dunia karate, kalau Anda melihat pertandingan-pertandingan karate, ada dua jenis, saudaraku, pertandingan di dalam olahraga karate. Yang pertama adalah dalam kategori kata, namanya kata, ya, cabang olahraga karate itu punya namanya pertandingan, salah satunya adalah kategori kata. Apa itu kata? Kata itu adalah sebuah pertandingan di mana dalam pertandingan jenis atau kategori kata ini kita tidak punya lawan, saudara. Kita hanya melakukan gerakan-gerakan, mempraktekkan gerakan-gerakan jurus-jurus yang ada di sana. Nah, seringkali pertandingan ini dilakukan dengan perorangan maupun beregu, saudara. Cara menilainya adalah ketika siapa yang gerakannya paling bagus, paling tepat, paling punya power seperti itu, maka itulah yang menjadi pemenangnya. Nah, dia tahu gerakannya, dia paham gerakannya, semuanya bisa dia pahami. Tetapi pertandingan yang kedua, kategori yang kedua disebut dengan namanya kumite, ya. Kumite ini adalah sebuah pertandingan
dalam olahraga karate, di mana kita melawan orang yang memiliki juga kemampuan atau tingkat kelas yang sama, sabuk ya, di dalam dunia karate dikatakan. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam komite dia benar-benar harus bisa menerapkan semua pelajaran, jurus-jurus itu. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi dia harus bisa menggunakan jurus-jurus itu untuk mengalahkan lawannya dan mencapai kemenangan. Saudaraku yang terkasih, kata mengerti di sini memiliki pengertian seperti itu. Di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ada banyak orang yang tahu ayat-ayat Alkitab, saudaraku. Ada banyak orang yang jago khotbah, saudaraku, tapi hidupnya berantakan. Ada banyak orang yang tahu firman, tetapi nggak bisa melakukan. Ini sesuatu yang bertolak belakang dari kehendak Tuhan. Dia mau kita seperti dalam analogi pertandingan karate tadi. Dia mau kita masuk dalam kelas komite yang bisa menerapkan apa yang kita pahami itu untuk mencapai kemenangan, untuk mendapatkan kemenangan. Kita tahu firman, kita lakukan firman, kita lakukan kehendaknya. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Apa yang menjadi tujuan hidup kita, saudaraku? Kita harus bisa menggenapkan rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat satu ayat lagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-8. Ini merupakan salah satu pernyataan agung dari Rasul Paulus yang setara dengan apa yang dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi, yang ada dalam Filipi 1 ayat 21, saudaraku. Nah, ini memiliki hal yang sama di dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di tengah pandemi sekarang, kalau kita lihat kondisi sekarang, boleh dikatakan Jakarta, update terakhir saudaraku, sehari itu 600 orang pertambahan korban daripada virus corona COVID-19 ini. Dan kita tahu bahwa Tangerang juga melakukan perpanjangan PSBB sehingga kita akhirnya kemudian melakukan ibadah secara online. Ada banyak orang yang sedang mengalami ketakutan akan kematian saat ini. Tetapi saya mau katakan satu hal. Jika kita hidup untuk menggenapkan kehendak Tuhan, kita tidak perlu takut dengan kematian. Seperti yang saya katakan tadi, dari kehidupan Raja Daud, jangan mati sebelum kau menggenapkan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab katakan dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8 ini, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Untuk apakah engkau hidup, saudara? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Kalau kita hidup untuk tujuannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, keinginannya Tuhan, maka kehidupanmu adalah kehidupan yang berarti di pemandangan Tuhan. Buat hidup ini berarti di mata Tuhan dengan cara hiduplah untuk kehendak Tuhan. Saudaraku, apakah kita tidak bisa hidup untuk keinginan kita? Kita kan masih hidup dalam daging, saudaraku. Saya katakan bukan kita tidak hidup dalam arti seperti itu. Tetapi keinginan kita selaraskan dengan keinginan Tuhan. Dan kita belajar menjadikan keinginan Tuhan menjadi keinginan kita. Saudaraku yang terkasih, hidup ini perlu dilatih.
Hidup ini perlu diarahkan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengarahkan kita supaya kita tidak hidup sia-sia. Hidup itu berbicara tentang waktu. Orang Israel punya filosofi bahwa Chai Kapet, yang artinya adalah hidup adalah kesempatan. Hidup adalah waktu. Berbicara hidup, berbicara tentang waktu. Seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata bahwa hari ini Dia ingatkan kita, Dia telah menebus kita dari cara hidup yang tak punya tujuan, cara hidup yang sia-sia. Satu lagu lama yang mengangkat ayat yang pertama kita baca tadi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di luar kehendak Tuhan, kita hidup dalam kesia-siaan dan tak punya arti di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau supaya hidupmu dan hidupku memiliki arti dalam pemandangan Tuhan. Hiduplah untuk Tuhan. Hiduplah untuk menggenapi kehendak-Nya. Seperti doa Yesus yang berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apapun situasimu saat ini, hidup saat ini memang berat. Tetapi seberat-beratnya hidup, Alkitab katakan Paulus, apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan? Tidak ada yang dapat memisahkan Paulus dari kehendak Tuhan. Kelaparankah, ketelanjangankah, aniayakah, sakit penyakit penderitaan? Saudaraku yang terkasih, dia berkata tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Anda dan saya adalah milik Tuhan. Hari ini tentukan tujuan hidup Anda. Dan maaf, saya menggunakan kata yang keras. Jangan mati sebelum engkau menggenapi kehendak Tuhan. Jika hari ini Tuhan datang mengunjungi kita, apakah kita hidup untuk Tuhan atau kita hidup untuk diri kita? Jikalau kita hidup untuk Tuhan, maka mati pun kita untuk Tuhan. Tapi jika kita hidup untuk diri kita sendiri, maka ketika kita mati, maka kebinasaanlah yang akan kita dapatkan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan untuk tujuan Tuhan, maka hidupmu akan berarti.